Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man walahu, amma ba'd. Berada kita di masjid ini dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf, dan durasi waktu kita hingga terbit matahari ada berkisar 40 menit ditambah beberapa menit untuk sholat sunat setelahnya. Kita berniat juga thalabul ilmi, mempelajari pusaka Nabi Muhammad SAW dari ayat-ayat Al-Quran, khusus pada Sabtu yang ketiga ini kita dengan surah An-Nisa. Bulan kemarin kita sudah selesaikan hingga ayat 162. Itu tentang ayat 154 tentang sindiran-sindiran yang disampaikan, kelakuan-kelakuan yang tidak baik dari Banu Israel, dan kelakuan-kelakuan itu berlanjut ditiru, dipraktekkan lagi oleh anak keturunan Bani Israel yang ketika Nabi di Madinah, mereka itu ada di sana, masih mereka lakukan juga mirip-mirip seperti itu. Sehingga di ayat 152 itu sindiran tersebut meskipun menceritakan orang-orang yang sudah di masa lalu, tetapi yang disindir, yang diserang, bahasanya kalau bisa disebut ayat itu menyerang siapa ayat ini? Ya, warga Yahudi di Madinah, karena mereka anti atau tidak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, sampai mereka bilang, kami belum percaya sebelum engkau turunkan kitab dari langit. Jadi itu request dari warga Yahudi, bukan warga Arab. Warga Arab enggak. Warga Arab enggak ada minta gitu karena mereka enggak percaya kitab-kitab. Nah, tapi Yahudi ini minta gitu. Kalau kau memang utusan Tuhan, bikinlah kitab dari langit. Kitab dari langit itu berarti ada bendanya. Ada bendanya, bayangan mereka kita terus ada bendanya dari Tuhan turun gitu, nanti biar jadi keramat gitu. Nggak, kita syariah ini khas, kitab itu diwahyukan juga dari langit, tapi nggak berupa benda, tapi malaikat datang ke Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran, lalu dibacakan dengan lisan dan tersimpan dalam ingatan karena dibaca berulang-ulang, dan demikian juga disimpan data Al-Quran itu di memori para sahabat dengan cara dibaca juga. Jadi para sahabat tidak membaca Al-Quran dengan tulisan, tapi dengan bunyi yang kalimat. Kenapa? Karena bangsa Arab bangsa yang ummi. Bangsa yang ummi itu artinya tidak ada tradisi atau budaya menyimpan data lewat aksara, tidak ada. Jadi orang Arab itu ummi secara umum, bukan Nabi Muhammad doang yang ummi. Secara umum masyarakat Arab itu ummi, bukan Nabi Muhammad doang. Secara umum itu, jadi jangan dikira Nabi kalian tuh nggak bisa tulis baca. Ya, jangan kau banding dengan zaman sekarang. Kalau kita hidup di zaman itu, kita juga ummi juga, gitu. Karena apa? Karena tidak ada kebiasaan seperti di bangsa lain, seperti Mesir misalnya, Romawi misalnya, Persia, mereka ada aksara, gitu ya. Ke utara sedikit seperti Damaskus di zaman itu kan peradaban tuh.
ada aksara, mereka memahat, malah memahat aksara itu di batu kan. Ada prasasti-prasasti dipahatkan di batu. Nah, cara yang semacam itu nggak ada di masyarakat Arab, gitu. Melukis juga nggak budaya mereka. Jadi budaya orang Arab itu apa? Seni mereka itu ada seni, tapi syair, ngomong. Kenikmatan mereka itu mendengarkan storytelling. Itu jauh riwayat. Jadi storytelling itu cerita dia. Orang pendengarnya terpukau dia. Wah, gitu. Jadi kalaupun menyampaikan pesan, kirim pesan, tidak ada catatan. Adanya apa yang harus kubilang? Bilang begini. Nanti kalau ketemu sama dia bilang begini. Besok kita, wah kayak gitu, tidak berupa teks. Itu namanya riwayat. Itu namanya Al-Quran itu pun didiktekan ke masyarakat sahabat ketika itu dengan dibacakan, diulang-ulang, habis itu mereka udah jadi populer lah. Al-Quran itu menimpa popularitas syair, jadi menjadi sesuatu yang tapi Ustaz, ditulis Ustaz Al-Quran itu, iya ditulis, tapi dengan aksara yang belum stabil aksaranya. Minjam aksara, emang aksaranya udah kayak gini, tulisan zaman itu belum begini. Ada, lihat sejarah Al-Quran, aksaranya itu putus-putus gitu kan, bahwa cikal bakalnya memang ini aksara yang disempurnakan ini. Dulu tanda baca domah atau A atau U atau I itu bukan pakai garis di atas aksaranya, tidak begitu, titik dikasih, titik penanda bunyi vokal. Sekarang nggak lagi, udah berubah, titik penanda huruf. Kapan? Bukan di zaman Nabi itu. Ini bid'ah juga nih, serius. Terkait Al-Quran hal baru, karena umat Islam menyempurnakan aksaranya setelah Nabi Muhammad wafat. Karena umat Islam udah membangun peradaban, udah punya aksara gitu. Aksaranya mungkin kata orang, tapi kan ini aksara mirip dengan aksara Suryani, mirip. Iya, karena itu peradaban terdekatnya. Ya, aksara ke utara gitu kan. Kayak huruf-huruf Kufi itu, balok-balok hurufnya. Iya kayak gitu. Penulisan Al-Quran itu awalnya. Tapi tidak untuk dibaca itu yang ditulis. Hanya untuk apa? Backup data saja. Yang dibaca tetap bagaimana orang ini ditalakikan gitu. Jadi kalau sekarang kita baca Quran udah pegang buku kayak gini, udah bid'ah ini. Ada di zaman Nabi soalnya begitu kebiasaan para sahabat ya. Tapi itu bukan bid'ah yang tercela ya. Karena ini untuk kita, maksudnya umat Islam, kita bilang umat Islam menyempurnakan aksara ini, terus dibukukan, dibagi 30 bagian, ya kan? Itu namanya untuk menjaga Al-Quran, untuk memudahkan Al-Quran bagi pembacanya. Itu. Jadi yang diminta oleh warga Yahudi waktu itu di Madinah tentang menurunkan kitab itu enggak dilayani sama Allah. Enggak dilayani, enggak. Orang tuh dulu lebih parah mintanya Muhammad. Dulu mereka minta nengok Tuhan. Arinallaha jahrah dulu. Jadi artinya enggak semua request umat nih dituruti oleh Allah kalau requestnya itu bodoh gitu. Karena tidak mengenal hakim. Jadi satu-satunya mukjizat Nabi dibanding nabi-nabi yang lain yang bisa diakses, bisa disaksikan oleh umatnya cuma Al-Quran. Mukjizat-mukjizat lain selesai di masanya, selesai di zaman ditengok oleh Nabi. Nabi Isa ada orang sakit, diusapnya kulitnya sembuh, nggak bisa diulang, artinya nggak ada orang yang bisa mengulangi itu. Terus Nabi tongkatnya pukulkan ke laut, terus bisa
kering tuh. Tidak ada yang menyaksikan itu aja zaman itu. Setelah kejadian itu anak cucu mereka tinggal ceritanya lagi. Kami dulu sama Nabi Musa. Terus anaknya bingung, apa iya jangan-jangan bapakku ini serius, bapakku ini biar ya kan? Dia nggak menyaksikan lagi, tinggal riwayatnya lagi udah. Nah, Al-Quran enggak, Al-Quran narasinya inilah Al-Quran. Meskipun tulisannya berkembang, bacaannya enggak berubah, Bapak. Yang apa itu tadi? Yang berubah itu apa? Aksaranya. Makanya backup data Al-Quran itu bukan tulisan. Maksudnya kalau misalnya ada orang belajar kiroat gitu kan, kiroat itu nggak bisa ditulis. Kiroat itu hanya bisa didikte, dipraktekkan. Nah, kayak gini cara bacanya gitu. Jadi adanya dengung, adanya ikhfa, adanya idgham, iqlab, itu nggak mungkin di tulisan. Itu adanya di praktek. Itulah uniknya Al-Quran. Nah, beda dengan kitab sebelumnya. Mana ada ikhfa, idgham? Pokoknya kan apalagi sudah dari Nabi Isa bahasa dia, tiba-tiba setelah dia wafat jadi bahasa Latin misalnya. Jadi bahasa Romawi misalnya. Terus dari berangkat lagi ke Mesir jadi bahasa Mesir, bahasa Egypti misalnya ditulis. Jadi pergi ke Italia ya bahasa situ pula ditulis Injil itu misalnya. Jadi enggak ada, jadi yang diwariskan itu bukan narasinya tapi konten ajarannya doang yang dibahasakan menurut bahasa umatnya, dengan bahasa dibarukan. Jadi kalau datang ke Mesir dibahasakan dengan bahasa Mesir, bahasa pergi Nasrani pergi ke Ethiopia dibahasakan bahasa Ethiopia. Tapi ajaran sampai ya ajaran tentang surga, ajaran tentang kebaikan, perintah-perintah Tuhan sampai ajarannya. Tapi kalau ditanya ajaran itu disampaikan lewat apa? Lewat bahasa yang sudah bukan bahasa nabinya. Nah, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ya apa yang kita baca sekarang itu juga yang dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang begitu cara bacanya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ada matnya kayak gitu kan? Ada yang dibaca mat, ada yang dibaca tidak mat. Nah, itu adanya dalam didiktekan itu. Kan banyak juga Al-Quran itu nggak ada matnya, nggak ada huruf, tapi kalau dibaca mat misalnya, ya memang begitu. Memang Al-Quran itu patokannya cara baca yang diwariskan dan nggak diubah bahasanya, tetap. Inilah mukjizat. Artinya kita ini masih bersentuhan dengan apa yang dulu dibaca Nabi Muhammad, itu yang kita baca. Gitu. Itulah yang bertahan. Ayat Al-Quran inilah. Nah, itu sindiran-sindiran ayat dari 153, 154 terkait masalah umat Yahudi zaman itu. Nah, nih kita masih menggibahin orang Yahudi kita nih. Jadi kan gini, Yahudi kalau disebut di dalam Al-Quran kata Al-Yahud, itu beda kesannya dengan Ahlul Kitab atau Banu Israel. Kan kadang ada tiga narasi dia. Kalau disebut dengan Ahlul Kitab, itu enggak semua kata Ahlul Kitab itu berkonotasi jelek kepada yang disindir. Banyak ada juga ayat Al-Quran memuji kelakuan Ahlul Kitab, ada. Tapi kalau kata Al-Yahud enggak pernah ada pujian terhadap apa ini. Selalu kesannya itu memojokkan, bukan memojokkan, bahasanya mereka ini ajaran sesat, baratnya gitulah. Jadi nggak ada pujian terhadap kata Al-Yahud ya, karena Al-Yahud itu buatan orang. Artinya memang mereka adalah warisan ajaran Nabi Musa, betul. Tapi apakah ajaran Nabi Musa secara baik mereka amalkan? Enggak. Jadi udah ada modif-modifan seperti doktrin kami adalah umat terbaik, kayak gitu-gitu tuh udah
ajaran, dan tidak semua Bani Israel mereka masukkan dalam grup itu. Bani Israel ada 12 klan, 12 marga, tapi nggak semua 12 itu mereka yakini sebagai manusia yang setara, enggak. Yang unggulnya doang, yang Yahudnya doang. Nah, itu makanya kata al-Yahudi itu tidak pernah tampil di ayat Al-Quran sebagai kata yang netral, tapi lebih kepada ini orang-orang bermasalah, ibaratnya begitulah. Nah, ini masih lanjutan tentang mereka nih. Ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'a Allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila wa bikufrihim wa qawlihim 'ala maryama buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'an dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini ayat ini juga sekaligus nanti ada pelajaran buat kita tentang posisi Nabi Isa sekarang bagaimana, kan gitu. Nah, nanti 155. Fabima naqdihim mitsaqahum, karena mereka itu yang disindir itu Yahudi. Merekanya sih Yahudi, baik yang di Madinah di zaman itu atau di mana. Yahudi itu di zaman Nabi di mana aja memang posisinya. Komunitasnya tersebar. Nabi berarti tahun 610, Nabi 610 Masehi, usia Nabi sekitar 40 tahun yang beliau startnya sebagai utusan Allah. Nah, itu di zaman itu berarti abad ke-7 disebutnya, berarti abad ke-7 masa itu komunitas Yahudi di mana aja memang. Ya di Palestina sekarang ada, di Irak ada, di kawasan Arab termasuk satunya di Madinah, sebelah utara Madinah ada Khaybar, itu apa namanya, domisilinya, komunitasnya. Ada juga di Persia, di Persia ada juga di Bahrain. Dari dulu sampai sekarang namanya Bahrain memang kawasan itu. Yang sekarang jadi negara Bahrain itu dari dulu pun namanya sudah Bahrain. Nah, ada juga di sana komunitas Yahudi. Nah, di Makkah nggak ada. Ya, di Makkah nggak ada. Jadi penumpukan mereka di Madinah sama di Khaybar, sama lebih ke utara lagi ya di daerah Baitul Maqdis, Ardul Muqaddasah yang sekarang Syam gitu. Jadi dulu kita sebut Syam. Itu. Jadi walaupun ayat ini turun ya, komunitas Yahudinya ada orangnya gitu. Yang disindir itu bukan sesuatu yang jauh, ada di Madinah itu. Ketika ayat ini dibacakan, pasti orang-orang tuh tahu yang mereka yang dimaksud nih gitu. Apa itu naqdihim mitsaqahum? Disebut di sini umat yang disindir ini tidak setia dengan perjanjian Tuhan. Jadi ajaran Allah itu sebelum, kalau kita kan sebelum aja itu syariah kan gitu. Kalau orang sebelum umat Nabi Muhammad itu ajaran itu disebut perjanjian. Makanya sampai sekarang buku catatan ajaran di Kristen itu ada disebut perjanjian lama sama perjanjian baru. Memang katanya misak atau al-ahdu. Ini misak. Jadi karena sebenarnya kita juga hakikat ajaran kita itu perjanjian juga sama. Kata misakan ghaliza gitu kan. Ini warga Yahudi ini tidak setia dengan perjanjian. Artinya poin-poin yang harus mereka jalankan tidak mereka jalankan. Itu yang disebut dengan naqdihim mitsaqahum. Jadi kalau naqadha itu awal artinya memutus. Misak itu ikatan tali.
Itu wasaqo. Jadi tali itu diikat, disimpulin, kencang gitu kan. Nah, naqadha itu kalau bahasa kita kalau ada kesimpulan itu ditarik terus putus. Nah, itu naqadha. Ya, dipakailah kosakata itu untuk janji gitu. Misaknya itu ikatannya, jadi diikat erat gitu. Nah terus dia dilepasnya, jadi nggak ada ikat. Nah itu disebut, artinya dalam bahasa Al-Quran menceritakan tentang janji itu salah satunya, kalau tidak setia dengan perjanjian itu naqadha ahda, naqadha misak. Nah ini juga yang disindir di sini Yahudi. Terus wa kufrihim bi ayatillah, mereka kufur terhadap ayat Allah. Apa saja, bahkan terhadap ayat Taurat. Kalau Yahudi ya ayat Taurat pun ada yang mereka kufur, itu artinya anti, tak percaya. Kufur itu artinya kalau secara padanannya iman lawan iman. Kufur bisa lawan syukur, kufur bisa lawan iman. Kufur di sini dalam konteks ini kufrim bi ayatillah. Ayatillah termasuk Al-Qur'an. Kufur terhadap ayat artinya sikap apa, seperti apa itu kufur terhadap ayat? Ya dia nggak percaya kalau itu dari Tuhan. Nah, itu kufur dia namanya. Aku nggak percaya itu dari Allah. Nah, mereka juga begitu terhadap Al-Qur'an. Terus di sini ada sebut waqatlihimul anbiya bighairi, mereka membunuh para nabi bighairi haqqin, tanpa kebenaran. Ini juga harus dijelasin ini, jangan nanti dibaca terjemahnya segitu doang, membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Emang ada cara membunuh nabi dengan alasan yang benar? Enggak ada. Jadi narasi ayat Al-Qur'an ini harus dipahami dalam konteks bahasa Arab. Jadi karena membunuh nabi itu sudah pasti bighairi haq. Enggak ada cara membunuh nabi bil haq, enggak ada. Membunuh nabi itu sudah tindakan bighairi haq. Nah, yang dibunuh ini siapa? Ya beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad ada. Seperti ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa itu disebut, jadi misalnya warga Yahudi itu kan, karena saking bencinya mereka sama Nabi Isa, kan di kalangan Yahudi di masa itu, Yahudi di masa itu dominan di Palestina, ya, di komunitas di situlah. Mereka penghuni kota itu paling mayoritas. Ketika Nabi Isa hadir itu, terbelah lah Bani Israel itu. Yang paling banyak ya orang Yahudi ini ada dua, Yahudinya juga nggak satu ini juga sih. Yahudinya juga nggak satu, ibaratnya nggak satu grup gitu. Ada namanya Farisi, ada namanya Saduki. Ini dua-duanya nih tetap anti kepada Nabi Isa nih. Jadi terjadi demo besar-besaran ketika itu, tuntutannya supaya Nabi Isa dihukum oleh penguasa. Penguasanya bukan mereka, penguasanya orang pendatang, Romawi. Ya, penguasanya Romawi. Romawi ini nggak punya ajaran langit, nggak. Mereka ada juga dewa-dewa mereka lah, versi orang musyrik lah. Tapi warganya ini ya warga dijajah lah pula, kayak orang dijajah gitu. Jadi bukan mereka yang berkuasa di negeri itu, orang Romawi. Jadi demo lah warga penerus ajaran Tuhan nih lah, apalah namanya mereka, yang jelas etnisnya Bani Israel itu. Demo besar mereka menuntut supaya Nabi Isa ini dihukumi hukuman makar karena dia ceramah-ceramah kemana-mana, dia bilang mau membangun kerajaan Tuhan. Itulah ininya, istilahnya pasal yang mau ini kan, yang mau dituntutkan. Karena apa? Makar terhadap kerajaan. Padahal mereka juga nggak suka-suka juga sama Romawi kan. Tapi memang mau menggunakan tangan orang untuk mencelakai orang kan gitu. Ya otak Yahudi loh, Bu. Udah gitu. Dah.
terpengaruh opini publik, iyalah ramai mereka. Nah, cuma nanti akan ada ayat yang kita baca. Jadi berhasil kami mengeksekusi Yesus itu. Meskipun detail kisahnya ketika mereka sidang, tuntutannya apa, kejahatannya apa, terus hakim Romawi nanya, apakah kau akan membangun kerajaan tandingan untuk kerajaan Romawi? Enggak ada pernah aku ajarkan ke muridku kayak gitu, kata Nabi Isa. Aku hanya mengajarkan ke murid-muridku bahwa ada kerajaan Tuhan di surga, bukan di dunia ini. Berarti aku nggak terancam dong. Nggak ada, aku nggak menggerakkan umatku, muridku melawan melawan rezim, nggak. Malah aku bilang sama muridku, bayar kalian hak Allah, bayar kalian hak kaisar. Artinya raja kasih haknya, Allah kasih haknya. Itu kan ada ayatnya di Injil itu. I'timali kaisar li kaisar wa malillahu lillah. Kasih. Kalau ditagih tagihan Tuhan, bayar. Kalau ditagih tagihan kaisar, bayar. Itulah ajaranku, katanya. Oh, enggak ada bukti pula dia. Enggak ada bukti dia yang bisa dihukum. Ah, kalau kayak gitu enggak ada urusanku dengan Bapak nih. Urusan kalian sesama kalian, komunitas kalian nih kan. Kalian atur sendirilah, katanya. Aku enggak ikut-ikutan. Ini urusan internal kalian. Yang sama-sama kalian pikir, kalian kan agama kalian ini. Ini kan agama kitab kan gitu. Orang Romawi enggak mau ikut-ikutan urusan itu. Ya udah urus kalian. Nah, dimaknailah urusan itu. Berarti kita mengeksekusinya dong. Nah, terjadi hukum rimba lah. Jadi enggak ada sebuah legal yang sah untuk mengeksekusi, enggak ada. Tapi ya karena biasanya kan gitu kan. Udah masa, marah, segala macam. Udah enggak ada hukum itu lagi kan. Ya kan, hukum masanya lagi kan. Udah diseret orang itulah. Kisahnya begitu. Menurut Yahudi dan menurut pengikut Yesus, validlah dalam kisah mereka, Nabi Isa sudah berhasil dihukum gantung. Dan maksudnya disalib itu artinya, salib itu bahasa Arabnya artinya dibekukan, jadi dipajang dia. Jadi bukan salib itu nggak harus begini tangannya, karena memang zaman itu pelaku-pelaku pidana memang dihukum begitu, bukan Nabi Isa doang. Siapa saja yang pelaku pidana, ada yang mungkin di penjara, tapi kalau yang paling tingkat parahnya, ya diikat dia di tiang tuh, tangannya diikat juga, jadi begitu. Itu model hukuman zaman dulu. Nah, menurut mereka, Nabi Isa lah yang di situ. Nah, ini artinya dalam klaim mereka membunuh kan? Padahal yang dibunuh itu Nabi. Tapi nanti ada koreksi. Koreksi maksudnya ayat mengkoreksi kisah itu. Enggak ada klaim itu. Tapi bahwa Nabi Zakaria betul, Nabi Yahya betul di tangan warganya, ya, umatnya, Bani Israel mati. Gara-gara apa? Sama. Jadi kan Al-Anbiya di Bani Israel itu, ini kan di sini mereka membunuh Al-Anbiya. Jadi Al-Anbiya itu kan betul jamak dari kata Nabi. Posisi para nabi di Banu Israel itu, mereka itu bukan kayak Nabi Musa, enggak. Itu kalau Nabi Musa itu nabi besar. Kalau ini nabi-nabi kecil namanya. Nabi kecil ini perannya untuk seperti ulama di umat Nabi Muhammad. Jadi misalnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu tokoh agama yang dirujuk fatwanya. Yang memberikan fatwa tentang Taurat, memahamkan Taurat, dan yang memimpin ibadah-ibadah di tengah masyarakat. Itulah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu keluarga Imron. Mereka itu memang semacam pemuka agama. Atas ketentuan ajaran di masa itu, pemuka agama harus dari jalur nasab Nabi Harun. Jadi kalau enggak dari Nabi itu enggak jadi ulama dia. Lebih enak di zaman Nabi Muhammad lah. Ustadz Edi Chandra enggak entah Nabi apa, enggak ada, tapi bisa jadi ustadz gitu loh. Kalau di Bani Israil enggak bisa, harus dari keturunan Nabi Harun.
gitu. Jadi keluarga Imran ini termasuk dari keluarga yang memang di garis keturunan mereka harus jadi pemuka agama. Nah, jadi nggak bisa banyak aktivitas mereka, hanya memimpin ibadah, bahkan tidak banyak misalnya berbisnis apa segala macam, enggak gitu. Paling melakukan aktivitas kayak bikin-bikin kursi atau meja itu boleh, tapi kalau berniaga enggak. Nah, ini para nabi ini, Nabi Zakaria sama Nabi Yahya. Kalau yang disebut di apa di kisah-kisah di perjanjian baru itu tentang Nabi Yahya itu disebut Yohanes namanya, Yohana. Yahya ini dia ulama, kalau bahasa kita sekarang ya mufti di zamannya. Jadi salah satu yang dia fatwakan itu adalah ada pertanyaan dari masyarakat terkait seorang tokoh politis lah bahasa itu, namanya Herodes. Herodes dia menikah dengan perempuan yang mahramnya. Jadi itu apanya? Kejadian. Lalu Nabi Yahya menyatakan itu hubungan haram. Nah, marah dia. Marah si Herodes nih. Nah, yang konon katanya sih yang mereka yang membikin apa itu, yang mengorder apa ini si perempuannya, ya kan? Karena dengan fatwa Yahya ini nggak jadi aku nanti berjodoh sama siapa? Herodes ini tokoh besar kan? Nah, tapi ya itu kan intrik-intrik di balik itu. Intinya Nabi Yahya dibunuh dah, demi supaya nggak ada ngerecokin ini tadi ya. Makanya para ulama itu di tengah umat Islam itu seperti para nabi di tengah ulama di tengah Bani Israel. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ummati anbiya Bani Israel. Ada narasi hadis bilang begitu. Ulama di tengah umatku seperti peran para nabi di tengah Bani Israel, karena mereka membimbingkan kitab suci, hukum-hukum untuk diingatkan ke masyarakat. Kita nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, tapi ulama ada, yang mana peran ulama ini mereka berfatwa hukum untuk membimbing, untuk mengawal ayat Al-Quran itu jangan nanti keluar dari konteksnya atau kontennya. Itulah Nabi Zakaria korban, Nabi Yahya korban, termasuk juga Nabi Isa menurut klaim mereka. Itu disebut. Terus wa qauluhum qulubuna gulf, dan mereka mengatakan hati kami sudah tertutup. Nah, itu sudah tingkat cuek, ya, kalau enggak peduli, enggak masuk di hati kami ceramah-ceramah kau tuh, gitu kan? Sejak dari di masa Nabi Isa, padahal orangnya udah beda nih kan, orang yang hidup di masa Nabi Isa kan enggak itu orangnya yang hidup di sana, tapi kelakuannya sama. Kok bisa begitu? Apa kelakuan lewat genetik? Enggak, karena ajarannya, karena doktrin-doktrin tambahannya yang ditanamkan di masyarakat, apa namanya, semacam ego terhadap ras, ya itu. Dan ada semacam pembenaran atas nama ras. Jadi kalau kami melakukan di Al-Quran di surat apa itu kemarin, laisa alaina fil ummiyina sabilun, kata mereka itu salah satu kalau kami melakukan kesalahan ke warga non Yahudi itu enggak dosa katanya. Kalau kami sakiti mereka, kami itu enggak diancam dosa gitu. Enggak ada kehormatan mereka. Kayak gitu. Doktrin-doktrin kayak gitu tuh diajarkan turun-temurun. Makanya kelakuannya sama. Meskipun ketika ayat ini perkataan mereka, pembunuhan mereka terhadap para nabi, enggak. Itu leluhur mereka dulu, berapa ratus tahun yang lalu. Tapi kelakuannya mirip. Karena apa? Salah satunya juga ada upaya pembunuhan dari warga Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW ada. Jadi memang menghilangkan orang itu memang sesuatu hal yang solusi dari zaman dulu bagi warga Yahudi itu. Makanya nggak heran juga, misalnya kalau Yahudi itu mengatasi masalah selalu membunuh. Dan mereka pikir membunuh itu selesai gitu. Israel sekarang juga gitu. Hah? Pokoknya dimanapun dia kejar. Ya, mau di Iran kayak, mau di Qatar kayak, masa bodoh. Tapi itu
Dikiranya dengan menghilangkan nyawa orang selesai masalah, ternyata nggak pernah selesai kan? Zaman misalnya gini, ketika mereka berhasil bersorak-sorai lah, mereka mungkin berhasil, Yesus sudah mati yang ngaku nabi palsu itu, malah umatnya masih makin membludak di dunia nih, makin menjadi malah yang tadi salib bata, tiang yang kayak gitu adalah tempat yang menyeramkan, berubah menjadi sebuah simbol kemuliaan lah, gara-gara kelakuan yang bodoh tadi. Solusi masalah membunuh, sama kayak perang Gaza nih. Mereka pikir dengan membunuh Haniyeh, dengan membunuh malu, semangatnya redup gitu, dikira itu selesai. Enggak, malah lebih rusak citra mereka di dunia, malah kan terpojok terus mereka kayak gitu. Tapi kok bisa mereka terus-terusan kayak gitu ya? Itu doktrin ajaran itu ada dasar, berarti ada sesuatu isi pengajian yang diturunkan turun-temurun di keluarga sehingga otak mereka kayak itu. Itu. Nih, bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim, bahkan Allah taba itu udah tercetak begitu dah. Jadi penghinaan ini ayat ini, taba Allahu 'alaiha bi kufrihim. Ya udah, jadi Yahudi itu sampai hari kiamat pasti akan begitu. Selama doktrin ada ajaran-ajaran yang tadi superioritas, menganggap dialah pilihan Tuhan, orang lain itu manusia kelas 2 gitu kan. Nah, ini taba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minun illa qalila. Nah, ini objektifnya ayat Al-Qur'an itu, mereka tak akan bakal beriman, kalaupun ada beriman ada sih sedikit. Itu memang faktanya begitu, tapi secara kenyataannya ya warga Yahudi di dunia ini paling kalau dihitung sensusnya sekitar 14 juta. 14 juta. Lebih banyak warga Jakarta berarti kan? Warga Jakarta berapa? Bukan Jawa Barat ada sekitar 50 kalau nggak salah. Banyak warga itu. Yahudi di dunia cuma sekitar 14 juta. 7 juta di Israel, 7 lagi di Amerika. Apalah yang dikit-dikit di Eropa ada tapi secara umum cuma di 2 tempat itu, Amerika sama. Nah, nggak akan bertambah banyak memang. Dan secara umum warga dunia nggak suka sama mereka. Bukan karena badannya, bukan karena warna kulitnya, bukan karena karena isi kepalanya. Isi kepalanya. Orang Amerika juga nggak suka sama orang Yahudi ya. Apalagi Kristen. Nah, nggak. Jadi itu Yahudi itu. Karena ada sesuatu yang diwariskan di dalam doktrin ajaran mereka. Tapi mungkin nggak ada yang beriman, ada. Di zaman Nabi ada yang beriman, ada. Namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu sahabat Rasul yang baik. Dia alim. Dia alim di masanya. Di tengah komunitasnya dia guru. Memimpin ibadah. Namanya Abdullah bin Salam. Gitu. Ada namanya Ka'ab al-Ahbar. Namanya al-Ahbar itu kan, al-Ahbar itu ya sebutan Hibir. Ahbar itu jamak dari kata Hibir, jadi panggilan pemuka agamanya zaman itu Hibir gitu. Pembaca kitab Taurat yang ngaji lah. Tuh. Ada, tapi dibanding komunitas Yahudi yang ada di Madinah enggak, Pak? Berapa orang gitu. Enggak menjadi sebuah gerakan massa, enggak. Itulah Yahudi. Nah, ini disindir di sini, fala yu'minuna illa qalila. Ada yang beriman tapi sedikit. Nah, terus ayat 156, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam. Ini juga kejadiannya di masa Nabi Isa juga, sebelum Nabi Isa. Dan begitu juga perkataan mereka, kekufuran mereka itu dan ucapan mereka terhadap Maryam, artinya fitnah. Nah, ini qaulihim ala Maryam itu fitnah mereka terhadap Maria atau Maryam. Itulah buhtanan azimah. Buhtan itu yang kita maknai di Indonesia fitnah. Jadi kalau mau mengganti kata fitnah itu ke tempatnya, yang misalnya menyebut orang, menuduh
mengatai orang padahal enggak seperti itu kan kita bilang apa? Fitnah. Fitnah atau fitnah? Di Jawa Barat fitnah katanya. Nah, itu kalau mau diganti yang real, kalau di bahasa Arabnya sebenarnya apa? Buhtan. Buhtan. Dia melakukan buhtan. Membedakan kalau misalnya menceritakan apa adanya tapi cacat atau aib orang tersebut, apa adanya, enggak salah, enggak bohong, itu ghibah. Engkau menceritakan kejelekan orang, benar kejelekan itu adanya, itu ghibah. Itu ghibah namanya. Tapi kalau engkau bilang orang itu tidak seperti kenyataannya, yang sifatnya merugikan dia, ya, kalau bukan memuji, kalau memuji lain cerita. Yang sifatnya ya, mengatakan yang tidak benar untuk merendahkan nilai orang tersebut, ini yang disebut buhtan. Yang kita sebut jadi apa? Fitnah. Jadi bahasanya yang benar buhtan kalau mau dikembalikan. Tapi kalau sudah terjadi begitu di masyarakat gimana Ustaz? Ya udah susah, bahasa itu terserah warganya lah. Tapi kita tahu jangan memahami ayat Al-Quran pakai rasa bahasa Indonesia, itu aja. Al-Quran harus dipahami dengan konteksnya apa adanya. Jadi salah satu, emang apa yang mereka tuduhkan kepada Maryam? Ini buhtan dan azimah itu mereka jadi zaman itu seandainya ada WA, seandainya ada TikTok, ada apa namanya? Semacam ada juga Reel, IG. Jadi yang diviralkan oleh orang Yahudi info tentang Maryam itu adalah dia itu perempuan sok suci ternyata berzina. Oh, itu menarik di opini publik tuh. Karena Maryam ini memang perempuan yang dispesialkan dari masa kecilnya. Dia kan anak yang dinazarkan. Kalau bahasa kita, yang diwakafkan oleh orang tuanya untuk mengabdi di rumah Allah, di bait suci. Siapa yang mewakafkannya? Orang tuanya. Karena orang tuanya waktu hamil dia itu belum lagi lahir, belum ada USG zaman itu. Jadi nggak tahu mereka ini laki, tapi mereka berharap ini laki nih, kan gitu. Aku nazarkan anakku ini belum lahir lagi. Aku nazarkan dengan kata-kata zaman itu ibadah. Kita sumpah atau nazar itu mengikat. Kata-kata itu mengikat. Aku nazarkan anakku ini untuk bait Allah, untuk melayani umat. Karena mereka keluarga ulama. Ayahnya Maryam Imran. Nah, Imran ini keluarga besar dengan Zakaria, keturunan Harun, gitu. Jadi lahir perempuan, tapi nazar tetap berlaku ternyata di hukum mereka, walaupun perempuan ya udah dipersembahkan anak ini untuk menjadi kader pelayan umat di bait suci. Itu Maryam dididik kayak santri terus. Nah, pas usia dewasanya hamil. Seandainya kejadiannya sekarang kayak sama aja lah. Pasti umat, andai misalnya Maryam itu kita lah, umat Nabi Muhammad misalnya, adalah Maryam zaman ini misalnya, kan misalnya. Pasti yang akan terjadi kita lakukan mirip kali ya. Karena kita nggak bisa membuktikannya juga. Habis zaman itu juga begitu. Gimana pula? Hah? Enggak. Pasti gimana ceritanya? Ya kan? Jadi otak kita Yahudi juga. Pasti zaman itu kan. Seandainya terjadi sekarang, wih ngeri itu. Orang yang benar tidak terjadi saja bisa diopinikan kayak-kayaknya terjadi kan. Ini nggak, jadi makanya gini, ada hukum Allah itu. Kalau kau nggak bisa, kalau kau gini, kau tuduh dia misalnya berzina, kau tuduh dia apa, nah buktikan saksinya mana. Kalau nggak bisa kau ini kan. Nah, tetapi karena memang sudah berawal tak suka sama keluarga ini,
Ya kan? Emang keluarga ini nggak disukai oleh dua grup ini tadi, oleh grup Farisi, itu sekte sebenarnya Farisi ini, sekte di Yahudi zaman di komunitas sana. Jadi kalau keluarga Imrannya bukan Farisi, bukan Saduki, mereka orang-orang lurus dalam menjalankan ajaran Nabi, warisan Nabi Musa. Dia sekte ini kayak sekte-sekte pecah-pecahan agama lah gitu, Saduki, Farisi. Oh itu nggak suka banget sama keluarga. Udah pas pula genap lah Maryam hamil, habislah. Aku kalau zaman itu pun aku hidup ngeri aku tuh. Kayaknya aku juga ikut-ikutan. Mana mungkin lah. Ya kan? Ngeri itu. Kalau hidup zaman itu ngeri ya. Ini kita mengimani Maryam tidak berzina itu karena kalamullah loh. Kalau saya nggak ada Al-Quran bela dia nggak jadi Yahudi kita. Benar. Gitu. Begitu ya. Ngeri hidup di zaman itu tuh. Terkait masalah Maryam. Dituduh mereka anak perempuan berzina. Berzina sama siapa? Sama kiainya lah katanya. Ngeri aku nih kalau ngelihat kalau hidup zaman itu ya Allah, gimana apa pula alasan awak untuk tidak mengatakan dia. Tapi Maryam, itu Maryam itu sudah diarahkan juga, pasti kau akan dituduh begini. Terus jawabannya no comment. Karena nggak akan menghasilkan apa-apa. Jangan ngomong udah itu. Kenapa? Nggak akan menyelesaikan. Kau tetap akan di otak mereka. Nggak ada bapak-bapak datang ke aku katanya aku bakal dapat ketuk. Aku nggak berangkat karena ada dikisahkan itu. Gimana aku dapat anak? Aku nggak pernah kontak sama laki-laki apapun. Pokoknya kehendak Allah begitu. Berat lah itu. Berat lah. Yang diderita Maryam itu ya Allah, ngeri itu. Lahir anaknya lagi, habis lagi anak haram katanya kan. Ya Allah. Nabi Isa lah itu yang lahir tuh. Sebelum lahir aja Nabi Isa udah ditolak oleh umatnya udah. Ya kan? Lahir ngeri lah. Kalau hidup di zaman itu dah. Maryam. Di Al-Quran di setinggi-tingginya derajat Maryam ini diangkat dalam Al-Quran loh. Perempuan ideal. Malah dalam riwayat komentar-komentar umat Islam tuh, itu jodohnya di surga Nabi Muhammad tuh. Gitu. Benar. Maryam. Tapi segitu rendahnya dibikin oleh orang Yahudi itu terhadap orang Yahudi ya, kalau orang Kristen enggak. Orang Kristen tetap mengimani seperti yang kita imani, dia adalah perempuan suci, bunda perempuan suci gitu. Tapi kan itulah. Kita karena iman aja nih. Kalau pakai agama ilmu pengetahuan nggak masuk nih. Nggak ada ceritanya orang hamil tanpa ada kontak seksual zaman itu dah. Sekarang baru kita mulai percaya kok bisa ada orang hamil nggak ada suaminya. Oh iya, ditembakkan ke dalam benihnya itu tanpa kontak kelamin. Sekarang baru ada awak mikir dulu. Sekarang, dulu mana orang kepikir begitu? Tapi ya bisa. Sekarang kan? Sekarang baru bisa kan? Artinya kalau hidup di zaman itu, gitu, tidak bisa. Nah sekarang baru ada, iya juga ya, bisa juga ternyata. Ya udah. Itulah tuduhan fitnah yang terbesar. Mereka bilang ramauha bizina. Tuduhan. Jadi gini loh. Kalau ingin mendowngrade martabat seseorang itu, tempelkan aja kata zina, selesailah itu. Meskipun orang yang benci itu berzina juga. Ngerti maksudnya?
Jadi ada komunitas mereka biasa berzina. Terus kalau ada orang yang merendahkan harkat dan martabat dia, seseorang entah ustadz, entah guru ngaji, entah ibu-ibu solehah, tempelkan aja kata dia ke orang itu selingkuh katanya, habislah, selesai deh. Jadi kata zina ini memang mendowngrade harkat dan martabat orang. Entah benar atau tidak benar pun fitnah misalnya jatuh juga. Makanya ada syariat dalam kita, kalau orang menuduh sesuatu tanpa bukti, malah yang menuduh itu dipidanakan. Itu dipidanakan. Karena itu tuduhan yang jorok. Terus apalagi dosa Bani Israel khusus Yahudi itu ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masih. Dan kami mengklaim, orang Yahudi, kami klaim kami berhasil membunuh Yesus. Masih itu Kristus. Al-Masih itu terjemahnya Kristus. Al-Masih Isa berarti Yesus sang Al-Masih, yaitu sang yang diurapi bahasanya. Al-Masih itu artinya yang siapa pula yang mengurapi dia, maksudnya mengoleskan sesuatu kepadanya karena diberkahi. Itu dulu pada saat dia dimandikan oleh, menurut ajaran zaman itu, Nabi Yahya menginikan dia. Jadi yang diurapi katanya, makanya disebut dalam Al-Quran Al-Masih, yang diusap dia. Oleh siapa? Oleh Nabi Yahya. Siapa nama dia? Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Jadi disebut begitu lengkapnya, Isa putra. Kok ibunya? Memang gak ada bapaknya. Bukan karena ada bapaknya tapi disembunyikan, bukan gitu. Memang ini keajaiban Allah kepada dia. Itu ya keyakinan kita. Tapi kalau ditanya orang sains mah nggak percaya dia. Mana ada ceritanya kayak gitu katanya kan? Ini karena iman aja nih, mengimani wahyu nih. Kita sebagai umat Nabi Muhammad nih, ya, kita pun ikut keyakinan kita seperti yang diberitakan dalam Al-Quran. Kita sucikan Maria itu dari tuduhan-tuduhan fitnah tadi. Dan ini juga mereka bilang, kami berhasil membunuh Yesus Kristus, putra Maryam tersebut, sang utusan Allah itu. Dalam kata-kata mereka itu, sang utusan Allah, bukan karena mereka percaya utusan Allah kan? Yang katanya dia utusan Allah, tapi kami membunuhnya. Bangga mereka. Bangga membunuh. Bangga membunuh. Sama kayak Israel kalau mengumum, kami telah berhasil membunuh. Ini ya, diumumkannya ke dunia, bangga dia membunuh. Jadi kayak membunuh itu kayak sebuah heroik gitu. Prestasi. Ya Allah, nauzubillah. Ini qauluhum inna qatalnal Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Wah, di sinilah bayangin ya. Opini di masyarakat, baik di Yahudi atau di Kristen, pengikut Nabi Isa, padahal paling banyak pengikut Kristen itu, pengikut Nabi Isa itu di dunia dari sejak Nabi Isa hingga sebelum Nabi Muhammad itu kan sekitar berapa? 600-an tahun kan? 500 sekian lah kan. Nabi Isa 30 tahun, 33 umurnya. 33 lalu dia selesai. Selesainya nanti kalau versi Yahudi mereka bunuh. Orang Kristen gimana mengimaninya? Orang Kristen juga mengimani Yesus dibunuh oleh Yahudi, sama mereka mengimani, tapi yang satu dengan bangga karena ini dibunuh karena dia penjahat, versi Yahudi. Kalau orang Kristen memang dia dibunuh tapi menebus dosa manusia. Tapi mati yang mulia di tangan penjahat, sampai tempat pembunuhannya disimbolkan sebagai tempat yang sakral. Itu menjadi sebuah keyakinan di dua komunitas tersebut, bahwa Nabi Isa mati di tiang salib, mati dihukum dengan hina seperti itu. Anehnya itu pula tafsir. Sebenarnya kalau itu penghinaan nggak sih? Hina nggak posisi Nabi Isa kalau memang itu terjadi? Hina. Bayangin, Al-Quran tuh macam dibiarkanlah
opini masyarakat itu selama berapa ratus tahun? 600 tahun lah kita anggap ya. Hingga Al-Quran turun, dia bilang, tidak, Nabi Isa nggak mati di situ. Nah, gimana nggak susah bagi orang Kristen? Ini sebuah akidah di kami sekian ratus tahun. Tiba-tiba Al-Quran datang, Muhammad bilang Nabi pula, katanya nggak mati di situ. Terus di mana katanya? Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran membersihkan Nabi Isa sebenarnya. Al-Quran itu memuliakan Nabi Isa, enggak, dia enggak korban itu orang lain, walakin subbihalahum, yang mirip dia iya. Muridnya yang gondrong-gondrong rambutnya betul, mirip-mirip dia ada. Malam hari kan, ya kejadiannya kan malam hari. Kita menafsir, karena ayat ini begitu adanya. Al-Quran membersihkan nama Nabi Isa. Wa ma qataluh wa ma salabuh. Bukan mereka enggak berhasil membunuhnya, dan bukan mereka memajangnya di tiang itu, enggak ada, bukan dia itu. Walakin subbihalahum, orang lain itu. Yang mirip dia iya. Entah ada yang Allah kehendaki tiba-tiba tertukar gitu kan. Allah alam, intinya Al-Quran mengatakan tidak. Terus Nabi Isa di mana? Akidah kita Nabi Isa masih hidup. Terus Nabi Isa diangkat ke langit itu gimana? Orang Kristen juga ada hari perayaannya, hari Nabi. Oh iya, karena mereka mikirnya begini, Nabi Isa betul dieksekusi, habis itu mati, ya, diturunkan jenazahnya, dibawa dikubur, hari ke-7 nongol dia. Bunda Maria waktu itu lagi ziarah, ketemu, Ma, aku pamit katanya, aku dipanggil Tuhan, naik juga. Nah itu hari yang mereka yakini. Kalau kita, ya udah, kita nggak ada cerita teknisnya sih. Ayat Al-Quran cuma bilang tidak mereka membunuhnya, tidak mereka salib dia, gitu. Jadi sebenarnya Islam ini udah mengangkat kembali harkat dan martabat Nabi Isa yang selama 600 tahun di pikiran mereka sebagai kriminal, ya kan? Tapi nggak sampai pula seperti yang orang Kristen. Kalau orang Kristen itu ini juga, tapi berhasil juga mereka membentuk opini toh. Ajaran Kristen itu, bayangin, salib yang tadinya benda yang sangat menyeramkan itu, di pengikutnya saking dia mati bukan hina, dia mati itu menebus dosa-dosa kita semua, dengan kasih dia datang. Sebenarnya dia bukan Yesus seperti tubuh manusia, dia jelmaan Tuhan. Nah, lebih dasar lagi tuh. Dia jelmaan Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita. Dia tampakkan rasa kasih dia, kita ini selamat karena dia. Maka betapa mulianya kejadian peristiwa kematiannya di tiang itu. Lalu naiklah sosok tiang ini menjadi sebuah, taruh di dindingmu, taruh di depanmu, gitu kan? Jadi salib, jadi bagian dari agama kan gitu. Model-model kayak gitu namanya bid'ah. Itu bid'ah tuh. Itu bid'ah valid, itu nggak diragukan. Jadi ajaran Allah nggak sampai segitunya. Memang betul Nabi Isa itu pembawa ajaran Allah, juru penyelamat, betul, tapi jangan sampai dibawa-bawa yang lain. Nah, Al-Quran cukup mengangkat Nabi Isa, dia tidak dibunuh, dia tidak disalib. Dah, selesai. Itulah akidah kita. Lalu, kemana Nabi Isa? Diangkat oleh Allah ke langit. Barrafa'ah Allah di ayat 158 ini ya. Memang kenyataan itu ini, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Warga-warga masyarakat yang masalah mempro kontra mereka, ikhtalafu, pro kontra terkait Nabi Isa ini benar enggak dia? Syak itu artinya memang sempat ada di masa peristiwa itu, dia enggak sih gitu. Nah, tapi karena ada tujuan-tujuan tertentu ya, bagi Yahudi pun berhasil, udah mati nabi kalian itu katanya.
Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'az zon. Enggak ada faktanya, enggak ada. Itu hanya zon saja. Dialah siapa lagi kayak itu. Opini saja. Opini yang membuat bukan fakta, opini. Opininya dibangun berketerusan. Makanya kan ada teori bilang sesuatu yang salah, kalau dizikirkan, dikata-kata terus dia itu benar, maka opini publik bisa terbentuk ya benar. Padahal itu karena diulang-ulang. Jadi kesalahan yang diulang-ulang bisa nanti terbentuk di pikiran masyarakat sebagai sebuah tapi itu bukan kebenaran fakta. Kebenaran di mana? Dianggap benar di pikiran publik. Itu makanya persepsi publik jangan pernah dijadikan acuan, nggak boleh, nggak Islami itu. Karena opini publik ini tergantung siapa yang menggiringnya. Untuk baik jadi baik, untuk buruk-buruk gitu. Itu opini publik, jangan. Jadi wa ma qataluhu yakina, mereka tidak membunuhnya secara yakin. Secara yakin itu artinya berbasis fakta, nggak ada. Tapi bahwa opininya di dua komunitas itu betul, begitulah opininya. Tapi faktanya nggak ada. Al-Quran bilang begitu. Tapi kan ayat ini datang 600 tahun setelah kejadian. Terus gimana dong Nabi Isa? Di ayat 158 Allah berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Allah angkat ke sisinya. Gimana itu posisinya? Di langit. Emang ada di sana? Kata berita hadis Isra Mi'raj, ketemu Nabi Muhammad di sana. Dah. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu aziz, Allah itu hakim. Nah, terus nih, ini yang terkait masalah akidah kita nih. Ayat 159, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabiyyi qabla mautih. Nanti orang-orang pengikut Nabi Isa akan percaya informasi ini sebelum Nabi Isa meninggal. Berarti Nabi Isa ini belum meninggal. Tapi nanti, nah inilah akidah kita, Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Nanti dia hidup sekitar 7 tahun, habis itu dia meninggal. Begitu disebutnya dalam data-data tafsir kita. Jadi genaplah umur dia 40 tahun. Karena rata-rata para nabi itu 40 tahun kata. 33 tahun dia sejak lahir hingga dia lenyap. Enggak ada di tengah muridnya lagi. Lalu nanti di akhir zaman 7 tahun lagi dia musuhan sama Dajjal. Kemarin aku ketemu sama pendeta, aku tanya, diajarkan ada Dajjal nggak sih? Ya mirip-mirip itu kayaknya ada deh. Apa namanya? Dia bilang Antichrist, Antikristus. Oh, jadi yang musuh Kristus dong. Iya, sesuai dengan gitu kan. Kita nanti yang Imam Nabi Isa sama Imam Mahdi kolaborasi melawan Antikristus tadi, Dajjal. Yaumul qiyamati yakunu alaihim syahida, nanti pada hari kiamat. Nah, apalagi misi Nabi Isa nanti yang 7 tahun itu, dia bilang, aku ini bukan Tuhan. Membayangin kalau sempat begitu kan betapa, kalau masih berapa ribu tahun lagi umurnya sebelum kiamat, itu betapa banyak orang yang menganggap dia Tuhan dari lahir sampai mati ya. Yang beruntung nanti yang di akhir zaman lah, yang ketemu Nabi Isa betulan, aku nih Yesus yang kalian bilang Tuhan tuh, aku nih bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, aku orang. Terus salib tuh gak ada hubungannya dengan aku. Jangan hubungkan salib itu dengan aku, gak ada hubungannya. Bukan aku yang digantung di situ, katanya kan. Nah itu. Dan yang kalian fatwakan babi halal, enggak pernah aku fatwakan babi halal. Haram babi itu menurut kitab Allah dari Taurat sampai Al-Quran. 7 tahun selesai. Bapak mau ketemu enggak? Aku enggak. Ngeri ya, itu akhir zaman soalnya. Zaman yang paling buruk itu. Biarlah kita ini namanya iman. Kita imani menurut beritanya, itu iman udah, enggak harus ketemu. Enggak harus ketemu. Sama kayak orang Bani Israel, mereka mengimani nabi terakhir Nabi Muhammad. Beriman mereka, walaupun mereka belum ketemu. Ternyata pas ketemu, kok dia? Nah itu jadi kafir. Nggak usah ketemu. Kita mengimani saja menurut berita ayat Al-Quran sudah cukup, gitu ya. Itu zaman terburuk itu. Itu sampai ayat 159. Ada yang mau tanya kan? Ya.
proses IPA itu kan ada dua kejadian yang apa namanya manusia akan berat sulit sama-sama tidak ada kalau sendiri. Yang pertama Nabi Isa, tidak ada keterangan, tapi ada yang beriman, sebagian kan itu kan banyak beriman. Kalau dia itu kan beriman. Sama dengan Israel juga kan tidak ada, tidak ada Allah sebelumnya. Tapi ada yang beriman. Kira-kira apa di balik itu sebenarnya? Allah itu kan menguji manusia kan? Iya. Iya, semua kenabian itu yang ditanyakan ini tentang masalah kok bisa itu menjadi akidah, misalnya kan gitu. Oh iya, di zaman nabinya itulah tanda dia nabi. Jadi contohnya Nabi Isa itu diakui sebagai nabi karena ada tandanya. Nggak mungkin Allah mengutus utusannya tanpa tanda. Sehingga dengan tanda itu ada alasan orang ditantang. Ini loh tanda dia utusan Tuhan. Oh ya kalau gitu aku percaya. Kalau dia tolak berarti jadi kafir. Jadi kalau ada misalnya aku nabi, mana tandanya? Enggak ada sih, tapi kata Tuhan aku nabi. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin itu terjadi selalu. Jadi artinya supaya orang ini menjadi kena pasal, nih utusan Tuhan. Datanglah orang itu, aku ini utusan Tuhan. Kata Tuhan apa? Kata tapi aku kurang percaya. Kau benar utusan Tuhan. Kata Tuhan, tunjukkan ini. Kalau hamba-hambaku nanti nggak percaya kau utusanku, kau tunjukkan ini. Setelah ditunjukkan itu, barulah orang ini bisa dibilang iman atau kafir di hadapan tanda ini. Ini kita menurut ayat itu tadi kan. Jadi beda nabi beda tandanya, gitu. Yang kalau kita di zaman itu kita merasakan tandanya. Nah, terus kita yang nggak ada nabinya lagi, Al-Quran tandanya. Makanya kalau Nabi Isa nggak ada tanda, memang ketika dia meninggal udah selesai. Kitabnya nggak berupa narasi. Jadi memang lewat riwayat aja udah. Lewat riwayat yang ketemu Nabi, sahabat lah zamannya. Kalau yang ketemu Nabi Isa berarti sahabat. Sahabat ngasih tahu ke muridnya. Jadi mutawatir aja. Mutawatir itu pun boleh menjadi sumber akidah. Mutawatir itu bisa menjadi sumber akidah. Peristiwa membelah bulan itu yang menyaksikannya enggak semua warga, sedikit warga aja. Nabi membelah nih, bisa belah katanya. Tapi kayak sihir itu katanya juga ya kan. Sihirnya itu Nabi Muhammad ini lagi ngerjain kita, jangan-jangan katanya. Tanda udah disodorin, menolak, itu baru kena pasal dia, gitu. Makanya salah satu tantangan umat dakwah kayak kita nih, percayalah kepada Nabi Muhammad, dia adalah utusan Tuhan. Kita bilang kan, ayolah join kemari hamba-hamba Tuhan, ini utusan Tuhan, ini ajarannya. Tar dulu, apa benar dia Nabi? Nah kan gitu. Tantangan buat kita itu, gimana kita menampakkan tanda ini ke yang belum percaya nih. Tandanya cuma satu, Al-Quran doang. Gimana menyampaikan tanda ini supaya orang-orang yang tak percaya nih, namanya wa ma alaika illal balagul mubinnya itu. Makanya ada diskusi di tengah ulama itu, diskusi begini. Kan tanda Nabi Muhammad cuma Al-Quran. Gimana kalau kenyataannya pembawa tanda ini nggak bisa menjelaskannya? Terus orang nggak percaya. Terus orang yang tak percaya itu salah nggak? Nah itu. Ngerti maksudnya kan? Bisa nggak mereka disebut kafir? Ya juga ya katanya. Berarti beban umat Nabi Muhammad itu berat dong. Karena tanda ini harus disampaikan, dan kalau nabinya masih hidup lebih enak lagi. Tanda yang zaman Nabi Muhammad itu, kau tarik ke sini ya kata Nabi. Kok dia tahu? Nah, begitu saja orang sudah, pasti Nabi ini kan gitu. Kejadian kayak gitu nggak mungkin kita rasakan. Di sendoknya makanan satu perut kecil tiba-tiba muat sekian ratus orang, nggak mungkin kita duplikasi itu. Kalaupun kita bisa duplikasi itu bukan jadi tanda.
orang kafir yang membunuh Nabi dari Mekah itu Ini tanda kan? Iya. Lemas dia kan? Iya. Itu tanda yang hanya bisa dirasakan di masa itu. Nah, tapi yang Allah sisakan tanda setelah Nabi wafat cuma satu. Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya, gimana dia akan mau percaya? Al-Quran aja nggak diaksesnya. Gimana orang mau percaya? Awak pun punya keterbatasan menyampaikannya. Awak aja masih belajar dulu. Jadi beruntunglah kita yang sudah beriman aja. Benar. Anugerah Allah beriman dia udah selesai. Ya. Kena yang lain? Alhamdulillah, baik. Jadi bersyukur kita atas iman ini benar. Kalau makanya ada nanti salah satu ungkapan ahli surga itu, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, katanya. Kenapa? Kalau dihitung-hitung masalah kami percaya kepada Al-Quran itu atas dasar intelektual kami, enggak lah. Karena Allah takdirkan kami beriman aja ini. Jadi rendah hati mereka kan. Di dunia pun sebenarnya kita harus rendah hati juga. Jadi kayak kita jadi umat Nabi Muhammad ini, nggak boleh sombong gitu. Ada seorang kafir masuk neraka itu. Belum tentu berubah nasib nanti. Ya, Allah bolak-balik hati kan gitu. Jadi syukurin aja, alhamdulillah. Doain mereka supaya mereka dapat hidayah. Udah gitu aja. Ya, jangan dipakai sebagai sebuah kesombongan, merendahkan orang dalam konteks biar Allah itu urusan Allah aja. Kalau Allah mau menghukum hambanya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kita beriman ini, kita syukuri sebagai alhamdulillah dipilih oleh Allah. Nah itu rendah hati dia. Karena itulah yang kita ucapkan nanti di surga pun. Kalau bukan karena dipilih oleh Allah, kalau jadi enggak jadilah kami masuk di sini. Ini alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah. Baik, kita sudah dengan kapal majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.